Saya harus Wangi. Saya sebagai reporter di salah satu stasiun televisi nasional di Trans 7, lulusan dari ISIP di Institut Ilmu Sosial dan Politik Jakarta tahun 2017, jurusan jurnalistik. Pertama kali masuk Trans 7 itu aku belum jadi reporter langsung. Aku itu kan masuk kerja itu 2017 ya, udah 3 tahun. Waktu pas pertama kali masuk itu masih jadi production assistant. Berarti udah aku jadi production assistant itu kayak kurang lebih 2 tahun. Iya 2 tahun. Reporternya setahun. Cuma waktu pas pertama kali masuk kantor itu mulai kerja 3 bulan kerja sebagai production assistant, kayak dipercaya untuk udah langsung mulai liputan. Jadi kalau saya mulai liputannya itu udah dari awal-awal masuk kerja sih. Apalagi itu emang sebagai reporter, kata HRD-nya sih kayak bisa nih, misalnya startnya dari PA dulu, tapi nanti bisa ke jenjang ke reporter tuh bisa. Tapi kalau misalnya ditanya cita-citanya dari awal jadi reporter tuh sebenarnya enggak. Kalau production assistant itu kan dia lebih di office-nya ya, lebih di kantor. Dia tuh yang mengkoordinir, dia tuh yang jembatannya dari praproduksi ke produksi sampai pasca produksi itu tuh ada perannya si production assistant. Jadi misalnya pas praproduksi, misalnya produser atau tim mau bikin liputan apa, nyiapin apa, kita bantuin untuk mempersiapkan itu. Nanti pas produksinya, tim liputan, kita yang di kantor ngerjain koordinasi ke editing, ngedit apa segala. Kita nggak ngedit, tapi kayak kita yang menjembatani itu semua sih. Terus bikin rekapan administrasi juga kita yang pegang untuk rekapan setiap bulan tayangannya apa segala macam. Production assistant-nya, job desk-nya PA. Selama aku 3 tahun Trans 7, aku tuh baru megang 3 program. Jadi pas aku masuk di Trans 7 itu aku langsung masuk ke Ragam Indonesia. Terus kedua aku di rolling ke ONTAD. Sempat nge-backup di Unyil, tapi Unyil tuh yang kemarin pas pandemi doang, yang pas selama kerja dari rumah itu aku di Unyil. Terus habis itu balik lagi ke ONTAD. Kalau saya ditanya kenapa bisa ke ONTAD, karena sistem rollingan sih. Sebenarnya dari akunya sendiri nggak bisa request kayak mau ditempatin di program apa, nggak bisa, cuma menjalankan tugas saja dimanapun ditempatkan gitu. Sekarang ini dapat programnya itu di SIOTA, jadi program edukasi untuk mengedukasi anak-anak tentang dunia binatang gitu. Jadi liputan aku, liputan soal hewan-hewan. Reporter itu pertama pastinya harus sebelum mulai liputan harus riset. Kita harus tahu dulu apa nih, misalnya planningnya bulan depan mau liputan apa ya, mau liputan hewan apa, kita harus riset, harus observasi, harus cari tahu datanya dulu. Seenggaknya data yang kita pegang walaupun nanti beda di lapangan, tapi kayak kita udah punya bekal sendiri. Misalnya aku mau liputan hewan anjing contohnya, aku riset dulu anjing yang mau aku liput itu jenisnya apa, karakternya kayak gimana, perbedaan dia sama karakter dari jenis-jenis anjing lain itu apa, ada kelebihan kekurangannya apa enggak. Nanti dari situ kita cari narasumbernya, misalnya cari ke sekolah pelatihan anjing atau yang emang dia punya koleksi banyak anjing yang jenisnya kita mau liput. Nanti aku koordinasi sama narasumbernya, menjelaskan kira-kira konsepnya seperti apa. Nanti dari sebelum kita liputan ada namanya proses pitching. Pitching itu nanti meeting praproduksi. Jadi kita mempresentasikan materi-materi apa aja nih yang kita mau liput di bulan itu ke produser, ke para produser dan pemangku yang lainnya. Nanti di situ ada diskusi lagi, ada masukan apa yang harus dikurangin, apa yang ada ide-ide tambahan untuk liputan itu. Baru nanti setelah selesai pitching, praproduksinya udah mantap, baru kita mulai produksi, baru kita mulai liputan. Aku itu biasanya untuk liputan di luar kota
15 hari untuk mengerjakan 2 episode. 2 episode itu totalnya ada 4 item hewan. Jadi 15 hari aku ngeliput untuk 4 hewan. Jadi nanti udah proses produksi liputan, ketemu narsum, ketemu talent, nyari talent. Dan di lapangan itu sebenarnya aku cuma berdua, reporter sama kameramen. Beda sama, ini bedanya news di Trans 7 sama produksi. Kalau di divisi produksi, dia kalau misalnya sekalinya liputan, dia punya ada kameramennya banyak. Terus reporter itu kan dibilangnya kreatif ya. Ada kreatifnya, ada audio man-nya itu sendiri tuh beda. Ada orangnya lagi. Properti itu beda. Makeup artist ada lagi. Tapi kalau misalnya di aku tuh cuma jalan tuh berdua. Cuma kameramen sama kameramen sama reporter. Jadi kita semua ngerangkap. Aku ngerangkap jadi bagian propertinya, kameramen aku harus bisa ngerangkap audionya harus clear apa segala macam gitu-gitu, lighting. Terus kalau di lapangan itu tuh reporter tuh kayak dianggap produser di lapangan, jadi dia yang memanage dari schedule, rundown sampai cost untuk budget, budget untuk liputan itu reporter yang megang, yang ngatur pengeluaran biaya apa segala macam semuanya, beli properti, bikin properti juga, ya pokoknya intinya tim itu cuma 2 orang selama liputan itu. Terus setelah selesai liputan masuk ke pasca produksi, nanti kan liputan aku bikin naskah dari liputan. Setelah selesai dibikin naskahnya, nanti masuk editing. Kita tetap ngawasin editingannya kayak gimana, udah sesuai belum sama yang kita tulis, udah sesuai belum sama konsep yang kita mau gitu. Setiap liputan selalu ada kesan-kesannya sih. Cuma kalau ini sih biasanya tuh yang nggak terlupakan, karena kan kalau Ragam dan Orhan itu kan sama-sama liputannya outdoor ya. Ya kita lebih mengutamakan liputan di luar ruangan. Jadi kita banyak kendala sama yang namanya cuaca, kayak nanti tiba-tiba hujan, yang kayak gitu-gitu loh. Terus atau enggak hewannya ternyata enggak, kita nggak bisa ngedirect hewan, nggak ada yang tahu moodnya hewan tuh kayak gimana, ya kan. Cuma kalau misalnya yang berkesan kalau untuk di Ragam Indonesia itu pernah lagi liputan kan masak-masak ala-ala tradisional gitu di luar pakai tungku gitu-gitu kan. Itu posisinya tuh udah mendung banget, tapi lagi ngambil gambar, lagi masak, lagi benar-benar pokoknya lagi proses masak, terus itu udah mendung, udah mau hujan. Kayak nggak kebayang sih itu nggak ada atap, nggak ada apapun. Kalau misalnya turun hujan langsung di situ kayak langsung ya ambiar aja gitu, semua masakannya berantakan. Pokoknya kalau ngebayangin hujan udah kelar deh, udah harus diulang dari awal gitu kan. Terus pas lagi proses liputan itu, pas lagi ngambil gambar, kayak cuma jarak berapa belas meter deh dari pandangan mata gitu ya, itu tuh hujan tuh udah turun gitu loh. Jadi berapa belas meter tuh hujan deras tuh udah turun, tapi di kita tuh belum sama sekali. Gimana nih? Iya, jadi kayak bener-bener bisa ngelihat di depan mata tuh udah hujan gede, dan itu emang udah gelap banget, tapi kita yang kayak masih udah ya buruan cepetan. Akhirnya pas udah dikelarin cepet-cepet, pas kita udah selesai take masak-masaknya, udah tinggal makannya kan bisa di indoor kan. Pas udah selesai ngeberesin tungkunya, bahan-bahan makanannya ke dalam rumah, itu bener-bener langsung nyemprot, baru turun hujan. Terus kalau di Orhan yang berkesan sih kalau misalnya liputan ular. Kalau misalnya aku nggak suka ular, aku tuh paling takut ular. Jadi kayak setiap liputan ular ya udah tantangan aja sih buat aku. Tapi tetap kayak nggak berani deket-deket lah gitu. Tantangannya itu kalau sebagai reporter pasti kita tuh image-nya kayak reporter pasti harus banyak tahu wawasan, kayak harus up to date sama berita, harus ngikutin perkembangan yang lagi diomongin, isu publik sekarang tuh apa, pasti image-nya kayak gitu kan. Terus harus bisa
menyampaikan informasi yang pastinya fakta, nggak boleh bikin berita bohong yang gitu-gitu di tantangannya. Terus harus bisa kerja di bawah tekanan deadline itu sih kalau untuk jadi reporter. Yang pasti kerjanya itu nggak kalau misalnya kamu bayangin office hour terus ya Sabtu Minggu libur, kalau misalnya kamu passion kamu pengen nyoba untuk jadi seorang reporter, kayaknya itu ditinggalin jauh-jauh dulu sih. Kayak nggak bisa kayak namanya masuk kerja jam 8 pulang jam 5 gitu tuh kayak bye-bye gitu kan. Terus kayak weekend ngumpul-ngumpul sama temen tuh ya itu juga kayak harus dijauhin dulu lah. Ini ngomong istilah pahitnya ya. Terus pasti yang namanya kerja di broadcast, terutama di TV, kalau emang kamu benar-benar passionnya di televisi, itu pasti kamu lebih banyak meluangkan waktu kamu untuk di kantor, entah itu nanti kamu di divisi news atau di divisi produksi. Kayak hidup kamu ya udah, kamu lebih banyak untuk ngurusin kerjaan gitu. Jadi resikonya itu sih waktu kamu lebih banyak untuk kerja. Sukanya itu kita ketemu sama banyak orang, kita ketemu banyak kalangan masyarakat yang misalnya ya bikin jiwa sosial kamu tuh jadi makin bertambah gitu loh. Sukanya itu sih ketemu banyak orang yang kamu jadi bisa bikin relasi, kamu punya hubungan sama berbagai kalangan dan berbagai daerah, jadi kamu punya kenalan gitu. Soalnya yang benar-benar yang harus kita jaga itu adalah setelah kita udah selesai liputan, kita masih bisa nggak nih ngebangun komunikasi sama narsum-narsum kita, sama talent kita setelah selesai liputan gitu. Jadi kayak ya lo nggak datang pas butuhnya doang, pas pengen liputan terus lo baik-baikin, tapi setelah selesai itu kalau misalnya kamu punya hubungan yang tetap kamu jaga setelah selesai liputan, itu akan menguntungkan diri kamu sendiri di nextnya nanti kamu, entah nanti kamu keluar dari pekerjaan yang sekarang udah nggak jadi reporter lagi atau udah nggak di OTAN lagi gitu, tapi kalau pas ya punya teman, punya relasi lagi tuh, jadi kayak nambah, mungkin kamu bisa buka bisnis kah sama narsum kamu, mantan narsum yang kayak gitu-gitu. Dukanya itu sih maksudnya ya waktunya tersita cukup banyak buat kerja, terus waktu mainnya bener deh kalau misalnya ngeliat teman-teman kayak story weekend tuh nongkrong gitu kan malam minggu sama teman-teman, terus kayak teman-teman ngajak kumpul tuh banyak skipnya, jadi kayak ini skip dulu nggak bisa gitu. Terus sama kalau liputannya Zong, pokoknya lagi ya pasti ada lah masa-masa kayak aduh bosen gitu-gitu. Dukanya sih bukan duka sih sebenarnya, lebih ke plus minusnya. Tips untuk jadi reporter ya komunikasi yang bagus, bukan cuma kalau sekarang tuh pasti anak-anak kayak menguasai bahasa Inggris ya kayak gitu-gitu, itu lebih dilirik sama perusahaan-perusahaan, sama media-media. Kamu menguasai lebih dari satu bahasa itu pasti dilirik. Terus cara kamu berkomunikasi, maksudnya membangun komunikasi sama orang, wawasannya harus luas. Kayak seenggaknya maksudnya kalaupun kamu nggak terlalu banyak tahu topik, tapi kayak satu topik yang kamu tahu tapi kamu perdalam gitu loh, itu masih yang oke, nggak apa-apa, maksudnya kayak ya nggak apa-apa lah gitu. Terus harus supel sih, kayak harus bisa, karena nanti kamu akan ngobrolnya sama banyak kalangan, misalnya nggak cuma kamu wawancarain pejabat. Kalau pejabat kayak petinggi negara kan pasti kan mannernya juga dijaga gitu kan, kayak tutur kata apa segala macam, ada protokol tersendiri.
Tapi ketika kamu wawancarain pedagang apa segala macam kan kamu nggak mungkin bahasanya setinggi dan sekaku petinggi negara. Jadi kamu harus bisa jadi orang yang supel, kamu harus tahu kondisi, kamu harus tahu sama siapa kamu berkomunikasi gitu sih. Jadi sih menurut aku buat Kevin, anak-anak komunikasi yang lain yang udah punya bekal ilmu komunikasi, udah kuliah dan emang berdedikasi, maksudnya emang cita-citanya pengen terjun sebagai seorang jurnalis, pengen terjun di media. Kalau emang komitmen kalau saya emang punya komitmen itu emang harus nunjukin nih ya gue punya skill gue punya bekal yang udah belajar berapa 3,5-4 tahun gitu kan, harus bisa lebih dari teman-teman yang di luar anak komunikasi gitu. Ya harapannya sih semoga televisi ya dunia pertelevisian walaupun emang kenyataannya udah kalah saing sama digital ya, sama YouTube dan segala macam, tapi sebenarnya aku masih yakin program yang aku kerjain sekarang ini sedikit dan hampir kayaknya gak ada di TV nasional yang masih kokoh untuk mengedukasi anak-anak untuk mengedukasi anak-anak tentang dunia binatang. Jadi kayak tetap eksis sih programnya harapan aku itu. Karena kan sekarang juga kalau saya dilihat dari YouTube-nya Trans7, viewersnya tuh sebenarnya banyak. Jadi emang orang-orang udah pada nontonnya di YouTube aja gitu kan. Jadi emang tetap harapan aku tetap eksis sih dunia pertelevisian, program yang aku jalanin sekarang tetap eksis, share-nya tetap bagus, terus mungkin kalau bisa dikasih kesempatan liputan yang lain dengan tantangan yang baru, ya kita terima-terima aja lah. Kedepannya pengen lebih pengen lebih berani menantang diri sendiri untuk liputan dengan konten-konten lain sih. Sebenarnya aku tuh orang yang lumayan insecure gitu loh, kayak gue gak bisa, sebenarnya gitu. Sebenarnya kayak kalau misalnya udah zone gitu liputan tuh kayak insecure-nya semakin kayak kepikiran buat kayak overthinking gitu. Jadi kayak ke depan itu pengennya sih lebih santai, pengennya lebih pengen menantang diri sendiri aja untuk kalau misalnya disuruh liputan oke nih gue berani. Terus pengen ngerasain liputan ke luar negeri mungkin, amin. Oke, makasih banyak ya Kak udah mau bantuin aku. Iya, terima kasih. Semangat ya, semoga UAS-nya dapat A. Amin. Kakak juga semangat kerjanya, semangat mengejar deadline dan liputan lainnya. Oke. Salam ya Kak buat keluarga kakak, buat Kain juga ikut liputannya. Wah, iya. Oke. Dadah kakak. Dadah, terima kasih.